Ini jalan arah ke makam Ronggolawe. Nah, itu banyak warga lor. Nah, itu. Dan ini gapura makam. Dan di sana juga jalannya lor. Nah, ini ada orang yang sedang melintas. Gapura pintu masuk ke makam. Dan di sini juga diceritakan ada sedekah bumi masuk ke makam. Ya. Nah, ini loh. Nah, ini tempat makam. Nah, sebelum masuk kita ada musola. Salah satu makam punggawa besar. Nah, ini loh. Dari Adipati Subang yang pahlawan besar. Di sini juga ada sedekah desa lor. Nah, itu di situ ada makam. Dan tempat berwudu lor, musola. Nah, ini tempat berwudu. Nah, musolanya lor. Jadi kita sebelum masuk ke makam, sebelahnya ada musola. Mari kita ke sana menuju ke makam yang Ronggolawe. Nah, ini makam. Ini makam umum lor. Wah, ini. Tempat pintu masuk ke makam dijaga arca. Ini ada 2 arca. Nah, ini 2 arca lor. Nah, dan di sana juga ada pohon besar. Assalamualaikum. Nah, ini ada warga. Nah, ini pintu masuk ke makam. Assalamualaikum. Nah, itu ada dan di depan ada kuda. Nah, ini loh, arca kuda loh di sini. Nah, itu juga ada pohon besar. Nah, ini arca kudanya.
sih. Nggih. Nggih, selaku juru kunjung kita. Betul. Nggih. Saya ini mau tanya-tanya sedikit, Pak. Biasanya peziarah ini kalau datang sini itu malam apa, Pak? Hari apa? Enggak pasti ya, yang jelas itu hampir tiap hari ada yang sowan atau ziarah kemari. Tapi biasanya rame-ramenya kalau di makam Ranggalawe ini yaitu biasanya bulan Suro seperti ini. Hanya bulan Suro. Sebulan penuh, Pak ya? Sebulan penuh biasanya banyak, tapi biasanya banyaknya itu di malam hari. Malam hari. Seperti contoh malam Jumat apa? Apa? Enggak pasti, yang Oh, enggak jelas pasti, itu ya. tiap hari. Tiap Jadi hari. itu biasanya di malam hari itu banyak yang datang untuk ziarah kemari. Mungkin karena mencari suasana yang tenang, ya, biar nanti soalnya itu kan bisa healing, tenang, dan nanti batinnya juga pastinya akan berkaitan dengan Terus di sini untuk cerita sedikitnya ini tentang yang Ranggalawe ini sebagai tunggal besar kota Tuban. betul. Nah, di samping itu beliau ini zaman dulu itu konon katanya selalu membela persatuan. Betul. Terus filosofi untuk yang lainnya apa saja ini menurut Abah? Jadi beliau itu salah satunya ya, dan yang sampai sekarang dikenal bahwa beliau itu seorang kesatria. Kesatria. Betul. Ya, itu. Dalam pemimpin, yang kedua dalam kesaktian ilmu juga beliau itu sangat mumpuni, betul. Yaitu yang diyakini oleh masyarakat. Karena apa? Di waktu beliau masih mudanya ya, bergabung dengan Raja Wijaya sampai beliau itu diangkat sebagai panglima. Karena dengan kesaktian kepiawaiannya beliau memimpin, akhirnya dia diangkat menjadi panglima besar. Terus ini nanti boleh ditunjukkan Pak untuk makam beliau. makamnya. Oh, bisa. Saya. Bisa. Monggo Pak, sana Pak, sebentar. Mari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, ini pintu masuk ke makam. Ini yang di dalam bentuk makam Ranggalawe. Ada 12 makam. Ya, jadi di sini adalah makam para adipati setelah yang Ranggalawe, dan selebihnya itu kerabat dekat. kerabat Salah dekat. satunya juga ada keluarga atau kakak perempuannya Mbak Sunan Gunung juga ada. Jadi ini saya jelaskan satu-satu. Jadi ini makamnya yang Ranggalawe. Yang ini Pak ya. Ya, yang ini. Terus selebihnya sebelah timurnya lagi yaitu Arya Siralawe. Arya Siralawe itu putranya Ranggalawe yang menggantikan kedudukan sebagai adipati terbaru. Nah, karena masih sistemnya kerajaan zaman dulu, jadi yang memimpin itu dari putra wayah kalau orang bilang, jadi putra yang pertama. Jadi dari Arya Siralawe turun lagi ke Arya Wenang. Itu putranya lagi yang menggantikan setelah Arya Wenang, digantikan oleh putranya yaitu Arya Leno. Arya Leno. Ini Oh yang sudah paling barat sendiri. Setelah Arya Leno digantikan lagi oleh putranya yang paling timur sendiri. Ini Arya Dikoro. Ini Arya Dikoro. Jadi ini salah satu pengganti ketiga. Keempat Ya. Cuman dari Arya Dikoro ini beliau hanya mempunyai putri. Hanya mempunyai anak putri, Putri. sehingga tidak bisa meneruskan. Nah, yang meneruskan itu anak atau apa namanya, mantu, putra mantu. Beliau ini. Oh, beliau. Arya Tejo. Oh ini putra mantu kan? Putra mantu. Jadi Arya Tejo itu adalah putranya Syekh Jalaluddin. Syekh Jalaluddin, Jalaluddin. atau di sini dikenal Makam Dowo. Ada kira-kira 150 meter dari sini. Dari sini. Iya. Ada sebelah barat ya. Iya, betul. Jadi ini putranya yang mempersunting putrinya dari Raden Haryo
Dikoro. Akhirnya dia yang menggantikan sebagai seorang adipati. bukan waktu itu. Dan ini yang pertama kalinya Islam, dia yang memulai Islam. Mungkin dilihat dari misalnya ya, dulu kan pelambangnya karena masih zamannya Hindu Buddha ya. Iya, batu. Jadi batu nisannya kan berupa kayak pelambangan. Setelah Raden Haryotejo yang menggantikan, dan itu yang pertama kali adipati yang Islam. Ini sudah jadi nisannya, ini Islam. Betul. Misalnya sudah berbentuk kayak kubah yang mirip-mirip kubah dengan masjid. betul. Ini karena beliau masih ada keturunan Persia. Syekh Abdurrahman itu putranya Syekh Abdurrahman. Syekh Jalaluddin. Ini nama aslinya sebetulnya Syekh Abdurrahman. Nama asli guys. Cuma Arya Tejo itu hanya sebutan di kerajaan dulu. Jadi nama besarnya. Nama besar beliau. Nah, dari sini terus digantikan lagi Arya Balabar. Cuman selisihnya itu zamannya sudah beda. Kalau yang ini masih zamannya Majapahit, Arya Balabar itu sudah zamannya kerajaan Mataram. Jadi itu sudah nggak ada terahnya lagi karena itu sudah mulai zamannya VOC ya. Zaman penjajahan sudah masuk itu sudah adipatinya sudah bukan lagi turun temurun karena iya kita tahu bahwa VOC itu dengan politiknya, jadi siapa yang membela atau pro dengan beliau itu yang akan diangkat iya adipati. Nah, selanjutnya juga ini ada makamnya Roro atau nama aslinya Siti Mutmainah. Ini juga keturunan ini. Ini adalah kakak perempuannya Mbah Sunan Bonang. Masya Allah. Kakak perempuan dari Mbah Yai Sunan Bonang. Betul. Masya Allah. Ini baru tahu. Ki Roro Kuto atau Roro Kuto itu ayune sak kutho. Ngoten nggih. Jadi ini boleh diartikan Ayu terpinter nggih. Ayu tur akhlake sae nggih. Masya Allah. Siti Mutmainah. Terus kita lanjut lagi di sebelah sini, yaitu ini yang tadi saya sebutkan ya, Arya Balabar tadi yang zamannya Mataram sudah yang pada adipati, jadi selisihnya sudah jauh. Terus Ki Ageng Manila lagi Nyi Ageng Manila. Sini juga punya kepercayaan bahwa di sini juga ada makamnya Nyi Ageng Manila atau aslinya namanya Dewi Condrowati. Itu garwanipun Sunan Ampel. Mungkin di Surabaya juga ada ya, di sini juga ada. Kita nggak tahu. Biasanya itu kan ada petilasan atau apa? Petilasan atau makam. Betul. Nah, terus bergeser lagi di sebelahnya ini Nyai Ageng Gunsia sama Ki Ageng Batulare. Ini hanya kerabat dekat aja. Jadi kerabat dekat Nyai Ageng Manila. Kerabat dekat dari Raden Ajeng Haryotejo. Hanya kerabat dekat aja yang dimakamkan di sini. Nah, ini yang tadi yang saya ceritakan bahwa Raden Haryotejo hanya mempunyai putri. Ini makam putrinya, cuma nggak disebutkan nama asli putrinya siapa, nggak tahu. Cuma di sini dijelaskan namanya Raden Ajeng Haryotejo. Raden Ajeng Haryotejo. Istrinya Raden Ajeng Haryotejo. Jadi ada 12 makam yang ada di Cungkup makam Ronggolawe. Terima kasih Abah Fikri untuk informasinya. Semoga barokah untuk kita semua. Amin. Dan juga untuk publik agar kalau nanti kesini tidak sampai tersesat jalan. Betul. Nah, saya mohon terima kasih atas konsultasi Abah Rafiq. Nah, di sini saya mohon undur diri dulu. Semoga bermanfaat. Salam informasi. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan doa Abah ya Rabbal Alamin. Ya, Bapak Pak pintu tunggu tegak Bang. Oh enggak. Nggih. Nggih. Saya tak. Assalamualaikum.